Sebelah kiri ini adalah asumsi yang tadi kita bikin, sebelah kanan nih kita mau bikin budgetnya. Jadi yang pertama sales budget, revenue atau revenue budget, itu revenue sales itu kan dari unit sold dikali selling price ya. Jadi di sini untuk budget dari sales budget atau revenue budgetnya itu adalah unit yang diinginkan dijual itu kan Wolf-nya 210, Eagles-nya 240, harga jual per unitnya itu 160 untuk Wolf, Eagle-nya 180. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat untuk berapa budgeted revenue yang kita inginkan itu adalah nanti unit sold dikali selling price. Ya, setelah itu di total ya. Ditambahin di total. Nah, untuk memenuhi penjualan ini kita harus produksi. Nah, berapa yang harus kita produksi gitu. Nah, berapa yang harus kita produksi itu bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita hitung dengan cara menambahkan dari unit yang kita akan jual, budgeted unit sales-nya ini, kita tambahin sama ending finished good inventory. Jadi ditambahin dengan ending finished good inventory. Kenapa ditambahin nama ending finished good inventory? Nah, kita kan selain unit yang dijual 210, kita juga tetap mau ada stok kan di tangan supaya pada saat nanti penjualannya misalnya lebih banyak, itu udah nggak usah ada jeda untuk produksi lagi, kan gitu ya. Jadi di sini kita tambahin, berarti kan ending finish good inventory-nya itu harus diproduksi kan, makanya ditambahin di situ. Jadi selain dengan yang mau kita jual, kita tambahin nih yang mau kita jadiin stok gitu. Ya, berapa nih ending finish good inventory-nya? Kita lihat, ini kan beginning finish good. Target ending inventory in unit ya, yang ini ya, 25. Tambahin 25 untuk Wolf, 30 untuk Eagle. Nah, berarti kita mau yang harus diproduksi itu adalah sales-nya ditambah dengan ending-nya 235. Nah, tapi kita kan sudah punya ya persediaan awal finish good-nya. Nah, itu kan barangnya udah bisa dijual. Makanya kita kurangin persediaan akhirnya. Ya, jadi logikanya ngerti ya. Kenapa persediaan akhirnya ditambahin, terus persediaan awalnya dikurangin. Persediaan akhir ditambahin karena kita mau nanti pas terakhir dia udah ada barangnya. Nah, kenapa dikurangin yang persediaan akhir, persediaan awal? Karena barangnya sudah ada, nggak perlu diproduksi lagi. Kan kita mau ngitung berapa yang diproduksi, jadi kita kurangin sama barang persediaan awal yang udah ada tadi itu, nggak perlu diproduksi lagi ya. Jadi persediaan awalnya ada di sini ya, 25. Nah, jadi berapa nih yang harus diproduksi dalam unit? Jadi kalau misalnya ngitungin production budget itu unit ya. Oke. Jadi unit yang harus diproduksi adalah 210 untuk Wolf, 245 untuk Eagle. Nah, kemudian berikutnya, produksi ini kan membutuhkan DM, DL, sama MOH. Jadi kita mau hitung DM usage-nya, DM yang diperlukannya ya. Nah, di sini kita lihat budgeted input per unit. Jadi kebutuhan, berapa kebutuhan green wool untuk jaket, satu jaket wolf, kebutuhannya ya. Jadi berapa kebutuhannya? Di sini berarti untuk satu jaket wolf itu dibutuhkan ini 4 green wool.
4 ya, di sini 4 green wool. Tidak dibutuhkan white wool. Dibutuhkan logo wolf 1 ya, dari sini 1. Oke. Terus eagle logo nggak diperlukan. Budgeted production-nya yang mana? Yang tadi ini. Berapa yang kita mau produksi untuk yang si wolf? 210 kan? Nah, berarti untuk green wool dibutuhkan 4 kali 210 yard. Jadi ini 840 yard dibutuhkan untuk green wool. Kemudian untuk logo si wolf-nya ini dibutuhkan 210 piece. Nah, terus untuk eagle-nya kan tidak dibutuhkan green wool, dibutuhkannya white wool. White wool-nya 5. Kemudian eagle logonya 1. Nah, berapa yang mau diproduksi? 245 kan dari sini kan ya. 245, kita udah hitung berapa yang harus diproduksi. Berarti kebutuhan untuk white wool-nya nanti 1225, kebutuhan untuk eagle logonya itu 245. Oke. Nah, terus kita mau hitung cost-nya nih, cost DM-nya. Nah, kita kan sudah punya ini ya, udah punya beginning inventory untuk DM juga. Kita lihat tadi di asumsinya. Beginning ini ya, beginning direct material. Jadi beginning untuk wolf-nya, green wool-nya itu ada 10. Kemudian white wool-nya ada 5. Logo wolf-nya beginning-nya ada 25. Eagle logonya ada 30. Oke. Nah, terus kan ini diminta cost budget kan. Jadi kita hitungnya itu berapa yang digunakan untuk memproduksi ini jaketnya itu di bulan Juli. Nah, dia kan udah punya beginning inventory. Nah, beginning inventory-nya itu kalau mau hitung dolarnya, kita pakai yang bulan Juli belinya. Karena di sini kan ada harga bulan Juli kan. Jadi, kita pakai harga bulan Juli. Kenapa tadi? Karena kan kalau kita pakai harga bulan Agustus kan dia belum dibeli. Ini kan beginning inventory. Jadi, yang pembelian udah di bulan sebelumnya gitu ya. Jadi kita pakai price yang di Juli nih. Price untuk green wool itu 9. Kemudian price untuk white wool 8. Logo wolf-nya 5. Logo eagle-nya 4. Oke. Nah, berarti kita bisa tahu nih cost of DM used from beginning inventory. Jadi dari DM yang kita gunakan dari persediaan awal itu dolarnya adalah beginning inventory unitnya dikali dengan unit price di Juli. Jadi 90, 40, 125, 120 kita tambahin ke samping untuk total pemakaian beginning inventory-nya dari direct material. Nah, kemudian di sini material to be used from purchase. Jadi di sini kalau dilihat itu angkanya adalah berapa yang mau digunakan dikurangin sama beginning inventory. Ya, jadi kan kenapa dikurangin beginning inventory? Karena barangnya kan udah ada. Berarti 10 pakai yang stok awal, 830 pakai yang dibeli di bulan ini gitu. Jadi cost-nya itu pakai yang bulan Agustus.
Ngerti ya? Di sini green wool-nya 9,5, white wool-nya 9, wolf logonya 6, eagle logonya 4. Oke. Terus setelah itu kita bisa mendapatkan berapa yang dibeli dan digunakan di bulan Agustus. Gitu. Jadi dikali dari yang ini, yang 9,5 dikali dengan unit yang dibeli, yang harus dibelinya itu. Dapatlah 7.800. Nah, pertanyaannya kan berapa yang DM use-nya? Berarti kita tambahin ya yang dari beginning inventory sama yang dari yang dibeli di bulan Agustus. Jadi 90 ditambahin 7.885, dapatnya 7.975. Yang untuk white wool sama logo-logonya juga sama hitungannya. Nah, terus dijumlahin untuk dapat totalnya. Oke. Nah, ini kan DM yang digunakan. Nah, kita mau hitung berapa DM yang harus dibeli. DM yang harus dibeli itu berarti kita kan udah ada nih berapa yang akan dipakai kan DM usage dari sini, dari yang 840 ini yang harus digunakan. Nah, ini sama ditambahin sama ending inventory dikurangin sama beginning inventory untuk menghitung berapa yang harus dibeli. Kenapa dikurangin? Kenapa ditambahin ending inventory? Karena kita mau nanti barangnya udah ada. Kenapa dikurangin sama beginning inventory? Karena barangnya sudah ada, nggak perlu dibeli lagi, ya. Jadi tadi ending inventory-nya ada di ini ya, 15. Terus white wool-nya 20. Wolf logo 30, eagle logo 30. Oke. Terus dikurangin dengan beginning inventory, green wool beginningnya di sini 10. White wool-nya 5. Logo wolf-nya 25. Eagle logonya 30. Nah, kita udah dapat unitnya ya. Nah, kita udah dapat unitnya. Terus kita kali nih sama purchase price yang Agustus. Kenapa pakai yang Agustus? Soalnya ini kan belinya di Agustus. Ini kan rencana akan dibeli kan? Akan dibeli. Nah, belinya di kapan? Di Agustus kan? Jadi kita pakai price yang Agustus ya. 9,5 yang green wool. White wool-nya 9. Logo wolf-nya 6. Logo eagle-nya 4. Nah, kita dapat nih berapa yang harus dibeli secara dolar. Jadi dari unit dikali price. Dapat dolar totalnya. Oh, ini salah ya. Ini kan dikurang nih. Berarti ini harus pakai minus. 855 kurang 10, 845. Ya, jadi kita dapat nilainya DM budget yang harus DM yang harus dibeli, budget DM yang harus dibeli adalah 21.458.